Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Menpan RB, yang saya hormati pimpinan Komisi 9 DPR RI yang hadir, pagi hari ini hadir semuanya. Yang mana? Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Angkat tangan. Banyak. Yang saya hormati seluruh direktur rumah sakit daerah, enggak saya tanya udah hadir. Pimpinan lembaga-lembaga internasional yang juga hadir pada pagi hari ini, para peserta Rakernas Kesehatan Nasional, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya sudah sering menyampaikan dan bolak-balik saya sampaikan terus bahwa negara kita maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan, diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi baik GDP, baik income per kapitanya, dihitung. Peluangnya besar kita akan menjadi negara maju. Oleh sebab itu, 15-20 tahun ke depan ini menjadi sebuah periode yang krusial. Semuanya harus mengerti dulu masalah ini. Puncak bonus demografi itu ada di tahun-tahun 2030-an. Dan 68% dari penduduk kita berada di usia produktif. Ini kesempatan besar. Dan peluang itu biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara. Tidak muncul 2 kali, apalagi 3 kali ke negara maju. Tapi kalau tidak, mohon maaf, negara-negara di Amerika Latin, itu tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tetapi karena tidak bisa menggunakan peluang yang ada, sampai saat ini juga tetap menjadi negara berkembang. Ini tidak boleh terjadi, menjadi hal yang sangat penting. Kunci, sangat fundamental. Seperti tadi disampaikan Pak Menkes, pinter, tapi enggak sehat mau apa? Jangan ditepuki, enggak sehat kok. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk bagi Indonesia emas, dan peluang itu jangan dibiarkan hilang sia-sia. Karena kita tahu kita masih punya PR besar. Stunting, ya sudah turun dari 10 tahun yang lalu 37,6, turun kemarin akhir tahun di 21,5%, tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung,
ternyata juga enggak mudah. Tapi enggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Dan juga selain stunting, yaitu kematian akibat sampai 330-an ribu kematian per tahun akibat stroke. Kemudian juga jantung, kira-kira 300.000 kematian akibat penyakit jantung di negara kita, nomor 2. Dan yang ketiga, kanker. Inilah pekerjaan puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan. Barangnya sudah datang belum ya? Sudah? USG, EKG. Saya sekarang setiap ke daerah, secara sampling saya langsung masuk ke rumah sakit. Bukan karena sakit. Masuk ke RSUD. Masuk ke rumah sakit milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, RSUD milik kabupaten dan kota, masuk. Saya hanya ingin memastikan bahwa ada kesiapan dari rumah sakit daerah, rumah sakit yang ada di daerah, program, cath lab, beberapa yang saya masuk, barangnya sudah ada di sana. Tapi saya lihat ruangannya kadang-kadang belum mendukung, alatnya puluhan miliar, ruangannya apa ya? Ruangannya kurang bagus lah gitu. Mestinya Pak Menteri mungkin diberi contoh 1 atau 2 ruangan yang benar itu seperti apa sih? Nanti direktur rumah sakit ngelihat, oh ternyata yang benar seperti ini, yang bagus seperti ini. Dan juga RSUD di provinsi, yang saya lihat juga sudah dikirim Linax, MRI, memang belum semuanya. Karena ini menyangkut juga persiapan SDM, persiapan anggaran kita. Saya kemarin masuk ke rumah sakit daerah di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, di Kabupaten Mempawah. Dirutnya ada enggak? Hadir? Saya ini mau muji, rumah sakitnya bagus, dibangun dengan tata ruang yang baik. Baru nanti setelah dipuji gini tunjuk jari saya, Pak. Bagus, tata ruangnya bagus, sinar dari luar juga masuk sangat bagus. Dan yang saya harus acungi jempol, rumah sakit itu lebih, itu semuanya dari APBD. Rumah sakitnya kalau enggak keliru, rumah sakit Rubini,
Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Dokter kita masih 0,47, rankingnya 147 dunia. Rankingnya seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar. Oleh sebab itu perlu yang jangka menengah di bidang kesehatan. Pada pagi hari akan itu dan menghasilkan apa akan signifikan. Kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Ini bolak-balik saya sampaikan, 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat keluar negeri, Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 100 tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau. 20% bahan produksi farmasi masih impor. Kemudian 52% alkes kita, malah tadi yang saya sampaikan tadi mungkin belum, tapi urusan misalnya hal yang kecil harus kita berani.